Dengarlah. Di negeri seberang, pernah ada seorang ratu yang memerintah Inggris selama 45 tahun. Dia tidak pernah menikah. Tidak pernah memberi nama penerus tahta sampai jam-jam terakhir hidupnya. Orang memanggilnya Sang Ratu Perawan. Tapi tahun 2023, sekelompok ahli sejarah forensik dan analis DNA menjalankan penelitian kecil-kecilan. Apa yang mereka temukan tidak muncul di koran. Tidak diumumkan dalam konferensi pers. Informasinya berjalan pelan di lorong-lorong akademik, hampir tanpa suara. Dan sebagian dari temuan itu sampai sekarang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Ratu itu lahir pada 7 September 1533. Ibunya bernama Anne Boleyn. Ayahnya Henry VIII. Itulah yang tertulis di catatan sejarah. Itulah yang diulang-ulang semua buku pelajaran. Tapi buku sejarah ditulis oleh manusia. Dan manusia, terutama yang punya kuasa, selalu punya alasan untuk menuliskan sesuatu dengan cara tertentu. Elizabeth I menjadi Ratu Inggris tahun 1558. Dia berkuasa sampai 1603. 45 tahun. Dalam masa itu, dia membangun angkatan laut, mengalahkan armada Spanyol, dan menjadikan Inggris sebagai negara adikuasa. Dia cerdas. Dia perhitungan. Dia selamat di istana yang penuh intrik, tempat bertahan hidup saja sudah sebuah prestasi. Tapi selalu ada sesuatu di balik cerita resmi. Sesuatu yang dicatat para sejarawan tapi jarang mereka desak terlalu keras. Dia tidak pernah menikah. Itu sudah aneh untuk zamannya. Seorang ratu diharapkan menikah, melahirkan ahli waris, menjamin garis keturunan. Elizabeth menolak. Atau tidak bisa. Tergantung siapa sejarawan yang Anda tanya, jawabannya lain-lain. Ada yang bilang itu politik, ada yang bilang itu trauma, ibunya dipenggal, ibu tirinya Jane Seymour mati melahirkan, Catherine Howard juga dieksekusi. Pernikahan, di dunia Elizabeth, terlihat seperti hukuman mati. Tapi ada kemungkinan ketiga. Satu yang hidup dalam bisikan selama berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan memberikannya ujung yang tajam. Ada catatan-catatan kecil, terselip di surat-surat dan buku harian istana dari tahun 1540-an, yang mengatakan Elizabeth kecil jatuh sakit parah. Parah sekali, jenis sakit yang biasa membunuh anak-anak di masa Tudor. Beberapa catatan menempatkan sakit ini sekitar tahun 1543, saat Elizabeth berumur sekitar 10 tahun. Catatan ini bukan karangan. Mereka benar-benar ada dalam dokumen sejarah. Tapi, setelah itu, ceritanya jadi rumit. Seorang anak dilaporkan sakit. Lalu anak itu sembuh. Tapi orang-orang dekat istana, yang pekerjaannya memperhatikan hal-hal kecil, menulis dalam surat pribadi bahwa ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak beda mencolok. Beda halus. Jenis perbedaan yang Anda rasakan sebelum bisa menyebut namanya. Tidak ada yang bertindak atas bisikan ini waktu itu. Istana punya masalah lebih besar. Henry VIII masih hidup. Politik suksesi sudah seperti ladang ranjau. Tidak ada yang mau mengintip terlalu dalam ke seorang putri yang kelihatannya sehat dan patuh. Tapi bisikan itu tidak hilang. Mereka berjalan. Lewat generasi. Lewat sejarawan. Lewat ahli silsilah. Sampai akhirnya, mereka sampai di sebuah laboratorium. Mulainya seperti banyak hal lainnya, dengan niat baik. Di awal tahun 2010-an, ada gerakan kecil di dunia genealogi sejarah. Kemajuan dalam ekstraksi DNA kuno telah mengubah apa yang mungkin dilakukan. Para ilmuwan berhasil mengambil materi genetik dari sisa-sisa jenazah berusia ratusan tahun. Dari mumi Mesir. Dari korban wabah abad pertengahan. Dari tentara yang dikubur di ladang tanpa tanda. Teknologinya bukan lagi teori. Ia bekerja. Dan para sejarawan mulai mengajukan pertanyaan baru. Apa yang bisa dikatakan ilmu ini tentang orang-orang yang kita kira sudah kita kenal? Proyek yang akhirnya menyentuh Elizabeth tidak dimulai darinya. Dimulai lebih luas. Sebuah konsorsium Eropa yang terdiri dari genealog, ahli genetika, dan sejarawan mulai mencocokkan DNA dari sisa-sisa jenazah era Tudor yang sudah terverifikasi dengan garis keluarga yang terdokumentasi. Tujuannya sederhana di atas kertas, memastikan garis keturunan, mengisi celah, mengoreksi kesalahan yang masuk ke catatan sejarah selama 5 abad. Itu pekerjaan akademik. Hati-hati, lambat, umumnya tidak kontroversial. Lalu mereka sampai di garis Boleyn.
Anne Boleyn, Ibu Elizabeth, dieksekusi tahun 1536. Dia meninggalkan sangat sedikit sisa jenazah yang bisa diverifikasi. Pemakamannya di Kapel St. Peter ad Vincula di dalam menara London tercatat, tapi sisa-sisa di sana memiliki sejarah yang rumit. Identifikasi yang dilakukan di abad ke-19 hanya berdasarkan pemeriksaan fisik. Tidak ada DNA yang diambil saat itu. Tidak ada catatan genetik yang dibuat. Tapi Anne Boleyn punya kerabat. Satu keluarga. Dan keluarga meninggalkan jejak biologis dari generasi ke generasi. Para peneliti mulai membangun apa yang disebut ahli genetika sebagai profil triangulasi. Dengan menggunakan DNA dari keturunan terverifikasi dari cabang samping keluarga Boleyn, mereka membuat garis dasar genetik. Sidik jari biologis dari apa yang seharusnya dimiliki seseorang dengan leluhur Boleyn di level kromosom. Ini adalah metodologi genealogi forensik standar. Digunakan dalam kasus kriminal, investigasi orang hilang, sengketa warisan. Ini bukan sihir. Ini pengenalan pola yang diterapkan pada biologi. Yang mereka butuhkan selanjutnya adalah sesuatu yang terhubung ke Elizabeth sendiri. Sesuatu yang membawa tanda biologisnya. Disinilah proyek ini masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Sampel rambut yang diatribusikan ke Elizabeth I ada di beberapa koleksi museum di seluruh Inggris. Potongan rambut kerajaan biasa diawetkan sebagai relik dan kenang-kenangan pada masa Tudor. Rantai kepemilikannya tidak sempurna. Asal-usul selalu menjadi pertanyaan dengan artefak setua ini. Tapi beberapa sampel memiliki dokumentasi yang cukup kuat untuk dianggap kredibel untuk tujuan penelitian. Ketika analisis dimulai pada sampel-sampel itu, para peneliti mengharapkan konfirmasi. Mereka mengharapkan penanda Boleyn muncul. Jelas, konsisten, cocok dengan profil triangulasi yang mereka bangun. Tidak cocok dengan bersih. Tim tidak langsung menyimpulkan hal yang dramatis. Ilmuwan dilatih untuk tidak melakukan itu. Mereka kembali ke metodologi, memeriksa kontaminasi, menjalankan verifikasi sekunder, membawa peninjau dari luar. Hasilnya tetap. Dan proyek yang mulai sebagai catatan kaki sejarah berubah menjadi sesuatu yang tidak dipersiapkan oleh siapapun di konsorsium itu. Ilmu pengetahuan tidak berurusan dengan cerita. Ia berurusan dengan data. Dan data, ketika bertentangan dengan cerita berusia 500 tahun, tidak peduli apa konsekuensinya. Temuan spesifik dari analisis DNA itu tidak pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah utama yang melalui tinjauan sejawat. Fakta ini sendiri layak direnungkan sebentar. Riset sebesar ini, dengan tingkat signifikansi sejarah setinggi ini, biasanya akan bergerak menuju publikasi. Begitulah cara kerja sains akademik. Anda menemukan sesuatu. Anda mendokumentasikannya. Anda mengirimkannya. Anda membiarkan bidang ilmu itu memeriksanya. Itu tidak terjadi di sini. Setidaknya tidak sepenuhnya. Ringkasan parsial beredar di jaringan peneliti tertutup pada tahun 2023. Tidak bocor, dibagikan secara selektif. Dan orang-orang yang menerimanya diminta, dengan bahasa akademik yang hati-hati, untuk memperlakukannya dengan bijaksana. Ringkasan itu menggambarkan pola penanda DNA mitokondria dalam sampel yang diatribusikan ke Elizabeth yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan garis dasar Boleyn yang direkonstruksi. DNA mitokondria diturunkan secara eksklusif melalui garis ibu, dari ibu ke anak. Tidak berubah, kecuali mutasi langka, selama bergenerasi. Jika Elizabeth secara biologis adalah putri Anne Boleyn, tanda mitokondrianya harus mencerminkan leluhur ibu Boleyn dengan konsistensi yang wajar. Tidak cukup jelas untuk menutup pertanyaan. Sekarang, ada penjelasan yang tidak memerlukan penulisan ulang sejarah. Kontaminasi sampel tetap menjadi kekhawatiran yang sah dengan artefak era Tudor. Masalah rantai kepemilikan bisa memasukkan DNA asing. Garis dasar Boleyn sendiri, yang dibangun dari kerabat sampingan daripada keturunan langsung, memiliki margin kesalahan sendiri. Para ilmuwan di dalam proyek mengakui semua ini secara terbuka. Tapi inilah yang membuat temuan ini sulit untuk diabaikan begitu saja. Ketidaksesuaian itu bukanlah kebisingan acak. Kontaminasi acak menghasilkan data yang tersebar dan tidak terbaca. Yang ditemukan para peneliti memiliki sebuah pola. Penanda yang menyimpang dari garis dasar Boleyn menunjuk secara konsisten ke arah tertentu. Mereka menunjukkan garis ibu yang secara geografis dan genetik berbeda dari leluhur Boleyn yang terdokumentasi. Keluarga Boleyn berakar di Norfolk,
Inggris, dengan beberapa koneksi Prancis Flandria melalui perdagangan dan bangsawan kecil. Penanda yang menyimpang dalam sampel Elizabeth menunjukkan sesuatu yang berbeda. Asal-usul ibu yang condong lebih jauh ke arah garis keturunan yang digambarkan para peneliti, dengan hati-hati, sebagai tidak konsisten dengan kumpulan genetik Istana Tudor yang terdokumentasi. Mereka tidak mau mengatakan lebih dari itu dalam ringkasan. Tidak secara resmi. Tapi apa yang mereka katakan sudah cukup. Karena itu terhubung, untuk pertama kalinya dengan bahasa ilmiah yang melekat padanya, ke sebuah teori yang telah diperdebatkan para sejarawan dengan tenang selama beberapa dekade. Sebuah teori yang tidak pernah dianggap serius karena tidak ada bukti di belakangnya. Hanya surat-surat lama. Hanya bisikan istana. Hanya perasaan aneh yang terus-menerus bahwa sesuatu tentang Elizabeth I tidak pernah benar-benar masuk akal. Teori anak yang ditukar baru saja menemukan sesuatu yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Satu titik data. Teori itu tidak dimulai di laboratorium. Ia dimulai di sebuah desa. Bisley adalah pemukiman kecil di Gloucestershire, Inggris. Sepi. Hijau. Jenis tempat yang menyimpan ceritanya karena tidak banyak hal lain yang bisa disimpan. Dan selama bergenerasi, Bisley menyimpan cerita yang dipilih oleh Inggris lainnya untuk dianggap lucu, bukan mengkhawatirkan. Ceritanya begini. Pada tahun 1543, Putri Elizabeth yang masih kecil sedang tinggal di Overchurch House di Bisley sementara wabah bergerak melintasi London. Henry VIII dijadwalkan mengunjungi putrinya. Tapi sebelum dia datang, Elizabeth jatuh sakit parah. Dan kemudian, menurut catatan setempat, dia meninggal. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perawatannya menghadapi situasi yang mustahil. Memberitahu Henry VIII bahwa putrinya meninggal di bawah pengawasan mereka bukan sekadar percakapan yang tidak nyaman. Di Inggris Tudor, itu bisa menjadi hukuman mati. Henry telah mengeksekusi orang untuk kegagalan yang jauh lebih kecil. Jadi, menurut cerita Bisley, dicarilah pengganti. Seorang anak setempat, seorang gadis dengan usia dan warna kulit yang mirip. Dia didandani dengan pakaian Elizabeth, dihadapkan ke istana. Dan tipuan itu berhasil. Para sejarawan sebagian besar menganggap cerita ini sebagai cerita rakyat. Legenda pedesaan yang menarik. Sesuatu yang diceritakan penduduk setempat kepada turis. Cerita itu muncul dalam sebuah buku tahun 1895 oleh Bram Stoker. Ya, Bram Stoker itu, yang mengumpulkan catatan dari seorang pendeta Gloucestershire yang mengaku menemukan kerangka berpakaian era Tudor yang tersembunyi di peti saat renovasi di Overchurch House. Stoker menulis tentang itu. Orang-orang membacanya. Dan kemudian, sebagian besar, mereka melanjutkan hidup. Tapi cerita itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena tertanam di dalamnya ada detail yang lebih sulit untuk diabaikan daripada garis besarnya. Waktunya konsisten secara historis. Elizabeth terdokumentasi berada di daerah Gloucestershire selama periode itu. Wabah itu nyata. Pergerakan Henry di musim panas itu tercatat. Tekanan pada pengasuhnya akan persis seperti yang dijelaskan. Dan ada satu detail lagi yang mulai dilihat para peneliti lebih hati-hati setelah temuan DNA muncul. Pengganti dalam cerita Bisley digambarkan secara lokal bukan sebagai gadis lain dari desa, tetapi sebagai seorang anak yang dibawa ke daerah itu dari tempat lain. Seorang anak yang asal-usulnya tidak sepenuhnya jelas bagi orang-orang di sekitarnya. Detail ini ada dalam versi lama cerita itu, sebelum menjadi cerita turis, sebelum disederhanakan menjadi sesuatu yang lebih mudah diulang. Seorang anak dari tempat lain, dengan asal-usul yang tidak sepenuhnya jelas. Silangkan itu dengan penanda DNA yang menunjuk ke garis ibu yang tidak konsisten dengan kumpulan genetik Istana Tudor yang terdokumentasi, dan sesuatu yang tidak nyaman mulai terbentuk. Pertanyaannya bukan lagi apakah teori itu mungkin. Pertanyaannya telah bergeser secara diam-diam ke sesuatu yang lebih sulit. Siapa lagi yang sudah menyelidiki ini? Dan apa yang mereka temukan? Ada jenis keheningan tertentu yang tidak kosong. Itu adalah keheningan dari sesuatu yang ditahan. Dengan sengaja. Hati-hati, jenis keheningan yang butuh usaha untuk mempertahankannya. Pada tahun 2023, sekitar waktu yang sama ringkasan DNA beredar di antara para peneliti, dua permintaan akses arsip yang terpisah ditolak dengan tenang. Satu terkait dengan Royal Collection Trust, yang mengelola dokumen sejarah yang disimpan di Kastil Windsor.
Yang lainnya melibatkan bagian katalog tertentu di Arsip Apostolik Vatikan di Roma. Tidak ada penolakan yang diumumkan secara publik. Tidak ada yang datang dengan penjelasan rinci. Pembatasan akses pada dokumen sejarah yang sensitif tidaklah aneh. Institusi arsip membuat keputusan ini secara teratur karena alasan mulai dari masalah konservasi hingga pertimbangan hukum seputar asal-usul. Satu penolakan berarti sangat sedikit dengan sendirinya. Tapi peneliti yang akrab dengan kedua permintaan itu mencatat sesuatu yang spesifik. Materi yang ditolak bukanlah koleksi acak. Itu adalah permintaan yang ditargetkan. Terfokus pada korespondensi dari pertengahan tahun 1540-an. Jendela waktu yang tepat di mana cerita Beasley, dan sekarang temuan DNA, telah menempatkannya di bawah pengawasan. Permintaan Windsor melibatkan surat menyurat antara anggota staf rumah tangga Elizabeth selama musim panas tahun 1543. Bukan Elizabeth sendiri. Bukan Henry. Staf, orang-orang yang akan hadir di Overchurch House saat itu. Orang-orang yang akan tahu apa yang benar-benar terjadi musim panas itu, jika memang ada sesuatu yang terjadi. Permintaan Vatikan berbeda karakter tetapi terkait dalam implikasinya. Gereja Katolik mempertahankan jaringan intelijen yang luas di seluruh Inggris Protestan selama periode Tudor. Ini adalah sejarah yang terdokumentasi, bukan spekulasi. Nuncio Kepausan, imam keliling, dan bangsawan Inggris yang simpatik mengirimkan informasi kembali ke Roma sepanjang masa pemerintahan Elizabeth. Arsip Vatikan menyimpan korespondensi yang tidak dimiliki arsip kerajaan Inggris. Surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang punya alasan untuk mendokumentasikan hal-hal yang ingin dilupakan oleh Istana Inggris. Bagian katalog spesifik yang ditandai dalam permintaan yang ditolak itu berkaitan dengan korespondensi dari informan Inggris selama tahun 1540-an dan 1550-an. Dasawarsa sebelum Elizabeth naik tahta. Dasawarsa ketika, jika cerita Beasley membawa kebenaran apapun, sebuah tipuan dengan skala luar biasa akan berada pada tahun-tahun paling rapuh, paling rentan. Para peneliti yang mengajukan permintaan ini bukanlah teori konspirasi. Mereka adalah akademisi kredensial yang bekerja melalui saluran institusi yang tepat. Mereka tidak menuduh adanya pelanggaran ketika penolakan datang. Mereka mendokumentasikan penolakan itu dan melanjutkan pekerjaan mereka melalui jalan lain. Tapi polanya sulit untuk diabaikan. Dua arsip terpisah. Dua negara terpisah. Dua institusi terpisah tanpa koneksi formal satu sama lain. Keduanya membatasi akses ke materi dari jendela sejarah yang sama sempitnya. Keduanya melakukannya dengan tenang, tanpa penjelasan publik, di tahun yang sama ketika temuan DNA memunculkan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban bersih. Keheningan, dalam pekerjaan investigasi, tidak pernah sekadar keheningan. Itu adalah informasi. Itu memberitahu Anda di mana tepi-tepi cerita berada. Itu memberitahu Anda pintu mana yang terkunci. Dan pintu yang terkunci, lebih sering daripada tidak, ada karena sesuatu di sisi lain masih berarti bagi seseorang. Pertanyaannya menjadi semakin jelas. Bukan apa yang terjadi pada 1543, tapi siapa, pada tahun 2023, yang masih punya alasan untuk peduli. Sejarah bukanlah masa lalu. Sejarah adalah versi masa lalu yang bertahan. Dan kelangsungan hidup, ketika menyangkut cerita tentang kekuasaan, jarang terjadi secara kebetulan. Jika temuan DNA bertahan di bawah pengawasan lebih lanjut, jika penolakan arsip mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekadar kehati-hatian institusional rutin, jika cerita Beasley mengandung kebenaran sebagian pun, maka yang mengikuti bukanlah koreksi kecil pada catatan kaki sejarah. Yang mengikuti adalah masalah struktural di fondasi monarki Inggris seperti yang telah dipahami selama 5 abad. Elizabeth I meninggal tahun 1603. Dia menunjuk James VI dari Skotlandia sebagai penerusnya di jam-jam terakhirnya. James menjadi James I dari Inggris. Dari dia turunlah garis Stuart. Dan dari suksesi yang rumit dan kusut yang mengikutinya muncullah garis Hanover. Dan dari Hanover muncullah Wangsa Windsor. Monarki yang ada saat ini. Setiap mata rantai dalam rantai itu terhubung kembali ke legitimasi Elizabeth I. Haknya untuk memerintah bertumpu pada identitasnya sebagai putri biologis Henry VIII dan Anne Boleyn. Identitas itulah fondasi hukum dan dinasti dari segala sesuatu yang datang setelahnya. Jika identitas itu dikonstruksi daripada biologis, implikasinya tidak tinggal di abad ke-16.
Mereka bergerak maju melalui setiap masa pemerintahan, melalui setiap tindakan parlemen yang dibangun di atas persetujuan kerajaan, melalui setiap pengaturan konstitusional yang menelusuri otoritasnya kembali melalui garis Tudor. Ini bukan masalah teoretis bagi akademisi saja. Ini adalah jenis masalah yang dilindungi oleh institusi. Dengan tenang, secara struktural, tanpa pengumuman. Dan disinilah cerita bergerak dari masa lalu ke masa kini dengan cara yang sulit untuk diabaikan. Para peneliti yang menghasilkan ringkasan DNA tidak menghilang. Mereka masih bekerja. Beberapa telah pindah ke area yang berdekatan dari genealogi Tudor, mendekati pertanyaan yang sama dari sudut yang berbeda. Yang lain menjadi diam dengan cara yang digambarkan rekan-rekan mereka sebagai tidak biasa. Tidak terancam. Tidak dibungkam secara dramatis. Hanya dialihkan. Pendanaan bergeser. Prioritas institusional berubah. Jalur penyelidikan spesifik yang menyentuh garis keturunan Ibu Elizabeth menjadi, dalam bahasa akademisi, tidak didukung saat ini. Frasa itu memiliki bobot jika Anda tahu cara kerja lembaga penelitian. Itu tidak berarti pertanyaan itu terjawab. Itu berarti pertanyaan itu menjadi tidak nyaman. Ada satu detail terakhir yang duduk di pusat semua ini. Sampel DNA yang digunakan dalam analisis belum diuji ulang oleh tim independen. Peralatannya ada. Metodologinya tersedia. Sampelnya, yang masih dapat diakses, pada prinsipnya dapat diperiksa lagi. Analisis kedua akan mengonfirmasi temuan atau membubarkannya. Analisis kedua itu belum ditugaskan. Tidak ada lembaga yang secara publik bergerak untuk membiayainya. Tidak ada konsorsium universitas yang mengumumkan rencana untuk meninjau kembali pertanyaan itu. Temuan itu duduk. Belum dikonfirmasi. Belum dibantah. Ditahan dalam keheningan akademik yang hati-hati di mana hal-hal paling konsekuensial cenderung menunggu. Seseorang tahu apa yang akan ditunjukkan oleh tes kedua. Dan seseorang, di suatu tempat, telah memutuskan bahwa kita semua tidak perlu mengetahuinya dulu. Sang Ratu Perawan menyimpan rahasianya selama 45 tahun di atas tahta. Ternyata beberapa rahasia itu masih disimpan. Hanya oleh tangan yang berbeda sekarang.